Nanti ini kita mau ada sesuatu ini yang dibahas bro. Di video kali ini kita nggak bakal ngebacain cerita dari sobat podcast Horror Insomnia. Jadi kita bakal lebih ke diskusi lah. Karena ada satu pertanyaan melalui DM Instagram itu, dia awalnya gua kira dia tuh ngirim cerita. Tapi setelah gua buka pesannya itu ternyata dia tuh malah nanya gitu loh. Dan pertanyaannya itu cukup menggelitik gua juga sih. Jadi akhirnya gua tergugah juga, jadinya akhirnya kita bahas ini gitu. Pertanyaannya sobat Podhornia di Instagram itu, dia tuh nanya gini, Bang, tolong dong jawab pertanyaan gua. Kenapa kok sosok makhluk-makhluk halus di setiap negara itu beda-beda ya, gitu pertanyaannya. Terus gua mikir lagi, iya juga, karena nggak usah negara deh, di daerah aja kadang beda-beda. Kayak misalnya Bali, misalnya kan sosok yang lebih familiar itu leak gitu kan. Sebutannya beda ya. Terus kayak di mana Kalimantan tuh kuyang gitu-gitu loh. Iya bener. Mungkin kalau di Indonesia kan yang familiar tuh sosok-sosoknya, nama-namanya itu ya pocong, kuntilanak, gitu-gitu kan, gundurwo. Nah kalau di luar negeri kan ada vampir, ada noni-noni Belanda gitu kan. Terus ya gitulah, bener juga sih, maksudnya ini temen sobat kita yang nanya ini lumayan kritis juga pemikirannya gitu loh. Kenapa ya? Menarik juga sih. Menarik buat kan? Dibahas, menarik juga nih. Padahal kalau kita lihat dari segi alam gaib, dimensi gaib itu kan, jin itu ya memang beraneka macam rupa sih. Cuman kenapa setan yang di sini itu nggak ada di luar gitu loh. Pernah nggak lo denger cerita setan di luar negeri itu pocong gitu? Pernah nggak? Nggak ada ya. Nggak ada kan? Kalau menurut gua sih ya, dia berdasarkan lingkungan, apa namanya istilahnya? Daerah itu gitu ya. Ya, lingkungan daerah tersebut atau domisili negara tersebut. Sama halnya ketika katakanlah kita nggak usah ngomongin makhluk halus, kita sesama manusia gitu kan. Sesama manusia kita beraneka ragam. Dasarnya kayak gitu. Nah, begitu pun juga di makhluk halus. Secara garis besar, ya sebagian kan dari versi bentuk loh. Versi bentuk ya. Versi bentuk manusia juga kan. Bentuknya kayak manusia. Iya, makanya itu gue bilang kalau misalnya di Islam, di Al-Quran itu kan jin dan manusia gitu ya. Manusia kalau kita kan jelas maksudnya berbeda warna kulit, berbeda suku gitu kan. Benar. Nah kalau mereka itu kan bedanya itu total banget gitu loh, dari bentuknya, dari namanya. Kalau kita kan manusia ya serupa gitu loh, walaupun di luar negeri di mana-mana serupa kan bentuk kita kan. Ya bener kata lu tadi sih, mungkin menyesuaikan dengan historis daerah itu. Iya, lebih ke situ kalau gue nangkepnya sih. Jadi kayak di Bali tadi sebutannya leak. Leak itu mungkin karena di sana apa namanya? Mungkin sih emang dasarnya leak itu sebelum menjadi sosok makhluk halus, memang ada semacam kayak wujud fisik nyata gitu. Cerita ada historisnya, ada histori gitu. Nah kalau gue nangkepnya lebih semuanya ada historinya. Jadi kenapa kayak si Mbak Kun itu tersita, kenapa, terus pocong itu kenapa? Nah kayak ke pocong karena emang rata-rata orang dikuburin dalam kondisi dikafanin kan. Berarti bisa jadi sosok-sosok itu tuh sebenarnya yang buat manusia sendiri ya? Iya, manusia. Maksudnya gimana ya? Jadi manusia itu memvisualisasikannya atau dengan menceritakannya itu begitu gitu loh. Akhirnya sosok-sosok tadi yang di film munculnya seperti itu, di cerita-cerita. Iya, benar. Mungkin ya berangkat dari apa ya, dari masyarakat itu sendiri gitu loh. Dari masyarakat menghasilkan yang udah mentradisi kan. Itu ya, padahal sebenarnya dikatakan mungkin sosok itu belum tentu benar adanya kan. Bener, karena mungkin ya rumor orang yang cerita kayak inilah
kayak sama halnya kayak mitos mungkin kan. Mitos ya. Jadi mitos itu kayak seolah apa namanya belum tentu benar terjadi, Iya. tapi udah jadi tradisi Tradisi dan turun temurun turun gitu ya. temurun gitu. Kalau alam gaibnya itu ya benar memang ada kan. Ya, alam Artinya gaib gua makhluknya itu ada gitu loh. Jin ya. itu tadi ada, memang ada. Cuman ya itu tadi mungkin berangkat dari budaya setempat Iya, gitu dari loh. budaya masing-masing gitu. Masing-masing daerah gitu loh. Jadi akhirnya yang muncul, yang terangkat itu ya sebetulnya dari manusia itu sendiri gitu loh. Iya, sebenarnya manusia menciptakan itu sendiri. Bang. Iya. Iya, bisa jadi loh. Jadi ya kayak selama ini yang kita tahu kayak film-film di barat apa sih namanya? Vampir gitu. Vampir Terus paling familiar kan. ya vampir itu kan. Apa dong? Vampir, Selain itu. tapi vampir tuh sebenarnya sosoknya hampir sama kayak pocong. Oh, Mereka iya, kan iya, itu iya. vampir dari Cina kalau nggak salah ya. Iya, dari Mereka kan emang di waktu dikubur dimakamin dalam kondisi kayak gitu kostumnya. Cuman nggak tahu dia kenapa harus gini lompat-lompat nggak tahu kan. Tapi secara apa ya? Secara logika gua itu masuk akal. Masuk akal dalam artian karena mereka pas matinya begitu sama ya, seperti kayak gitu. pocong tadi. Nah kayak gitu. Kalau gua bilang masuk akal. Cuman kalau kayak sosok-sosok yang sampai menyerupai kayak monster itu ya kurang tahu sih entah bener apa enggak. Cuman mungkin setangkepan gua yaitu bener kayak lo bilang tadi, manusia yang menciptakan itu. Gitu ya. Jadi ibaratnya memvisualisasikan. Imajinasi lah, berimajinasi. Iya benar. Terciptanya dari imajinasi. Imajinasi. Akhirnya turun ke masyarakat, turun temurun. Akhirnya ibaratnya masyarakat Ya, itu membentuk tersugesti. stigma masyarakat Nah, itu sendiri nah itu. gitu loh. Sosoknya oh begitu. Padahal belum tentu ada. Iya, Ya kan? benar. Ya ada, maksudnya ada sih, cuman sosoknya itu belum tentu seperti Iya, itu iya benar. gitu loh. Kalau gue nangkepnya gitu sih, bro. Gitu kan ya. Nangkepnya lebih kayak gitu. Jadi kayak di film-film itu belum tentu itu ada di kenyataannya itu sosok itu belum tentu ada gitu. Ya yang gue tahu mungkin ya yang mungkin yang ada ya kayak pocong itu memang kayaknya ada walaupun gue pribadi memang belum pernah lihat gitu kan. Tapi kalau untuk sosok dan penamaan itu gua rasa paling kreatif, paling banyak itu cerita masyarakat itu ya di Indonesia ini. Di Indonesia. Ya karena gini deh, kalau di luar sendiri apa sih paling dikit kan? Maksudnya yang bisa kita ketahui itu sosoknya ya kayak tadi vampir. Terus kalau di luar negeri sendiri itu apa? Paling suster gitu-gitu kan? Suster atau noni-noni Ya. Belanda. Kalau Indonesia kan banyak banget. Ada tuyul, Iya. ada Gendruwo, terus ada bakun, banaspati, Mbak segala Sun. macem. Terus iya ada Banaspati ya. dulu kalau gua kecil tuh ada yang namanya gundul meringis. Nah itu kan berangkat dari cerita masyarakat kan. iya. Artinya mungkin masyarakat itu berimajinasi, kemudian akhirnya Nah itu sebenarnya dari hasil imajinasi atau bener adanya itu ya? mungkin gini ya. Sebanyak itu. Mungkin awalnya masyarakat itu sendiri, kita sendiri yang berimajinasi memvisualisasikan. Mungkin Iya. dari salah seorang pernah terjadi nih kejadian nyata. Awalnya kejadian nyata, cuman kemudian dia memvisualisasikannya sosoknya itu seperti itu gitu loh. Iya, iya. Putih-putih gitu awalnya. Mungkin dia ngeliatnya putih-putih, akhirnya terciptalah imajinasi pocong misalnya atau Mbak Kun gitu Iya, gitu iya, kan. iya. Misalnya deh kalau di Arab sendiri apa coba? Setan ya. Jin Ifrit misalnya. Iya, jin ifrit ya. Jin Ifrit dia lebih sosok jinnya gitu loh. Sosok jin ya. Bukan sosok-sosok seperti penamaan Iya, kayak di Indonesia, kan. gitu kan. Bener-bener. Gua juga bahkan belum tahu loh, maksudnya sosok yang bener-bener namanya jin deh. Itu sosoknya kayak apa, gambarannya kayak apa itu sampai saat ini gue belum tahu. Gitu. Ya yang gue lebih tahunya itu yang kayak di Indonesia nih, yang umumnya beredar kan, bakun, pocong, gendruwo, pitul hijau segala macam itu.
Yang jelas kalau kita tuh merujuknya ke Al-Quran, ya jin itu terbuatnya dari api, diciptakan sama Allah itu dari api. Kalau Iya, kita kan kalau dari dari Quran hadis Al-Quran ini, kan, itu dari api. dari api. Sementara kalau manusia kan dari tanah kan penciptaannya. Jadi memang sosok mereka itu halus, ya seperti asap gini nih mungkin. Api, asap gitu kan. Jadi sosoknya itu halus lah, makanya Halus. dibilang makhluk halus gitu loh. Terbuatnya dari api. Nah, Api. terbuat dari api itu sosoknya berbentuk apa? Kalau yang pernah gua tahu sih, ya mereka itu bisa kalau kecil bisa kecil banget, kalau gede bisa gede banget. Gitu. Iya, yang gua tahu sosoknya itu Itu jin itu. sumber dari Sumber berdasarkan Quran hadis, Quran apa dari rumor-rumor yang beredar atau gimana? kalau itu gua rujukannya belum pasti deh, cuman pernah denger aja Pernah denger. gitu loh. Kalau kecil bisa kecil banget, kalau gede bisa gede banget. Bisa gede gitu. banget. Karena memang mereka itu kan ada sebelum kita, ceritanya konon kan begitu, maksudnya mereka duluan yang menghuni alam ini, baru kita gitu loh. Makanya ceritanya kan iblis duluan kan yang diciptain, Iya, baru Adam gitu Iya, kan. kan Adam itu tercipta terus digodain kan Digoda dia. sama Iya. iblis kan. Artinya kan secara logika iblis dulu yang tercipta Iblis kan. dulu, mereka itu lebih tua karena memang kalau di cerita-cerita itu kan umur mereka itu bisa ratusan tahun, ribuan tahun gitu kan. Jadi sebenarnya sejatinya makhluk halus itu sebenarnya berbentuk apa itu? Sosoknya apa cuman jin? Dah, jin itu aja apa gimana ya? Sebenarnya jin sama iblis itu beda apa enggak sih? Gue juga sebenarnya belum tahu. Kalau iblis itu kan, kalau orang luar nyebut iblis itu kan fallen angel, artinya malaikat yang dikutuk gitu loh. Ya. Mungkin ya dulunya itu kan sosok iblis itu ya mungkin dia dari ini ya, dari bangsa jin juga ya, cuman dulu dia itu taat gitu loh, taat sama Allah gitu. Ya. Cuman begitu dia sombong, nggak mau nerima Adam, Iya. terusirlah ke bumi gitu. Nah mungkin dari situ awal itulah mungkin jin, Iya, kemudian sejarahnya dari generasi situ ya. selanjutnya ya Karena diusir lalu dia apa namanya? Kayak semacam ya udah mulai dari situ menentang dia Iya. kan ibaratnya kan. ya sebetulnya kita tuh hidup berdampingan kan di Al-Quran sendiri kan disebut tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu kan. Ya. Artinya memang ada ya, memang berdampingan antara kita dan jin itu gitu loh. Cuman kembali lagi ya memang sosoknya itu berbeda-beda, itu hasil dari imajinasi manusia sendiri sih. Iya, gua gue rasa. setuju. Bener Gue. kan? Sebenarnya lebih ke manusia. Padahal yang sejatinya yang gue tangkep pemahaman gue, sebenarnya makhluk halus tuh nggak seberagam itu, Iya. nggak seberaneka gitu ya. Yang gue tahu mungkin jin itu mungkin. Udah itu aja kan. Itu aja. Titik gitu Titik kan. gitu ibaratnya kayak gitu kan. Ya kayak segala macam yang apalagi kayak di Indonesia ini yang Iya, beragam banyak banget. banget. Itu udah pasti gue lebih visualisasinya, Iya. imajinasi dari Imajinasi. manusia itu sendiri. Jadi buat sobat podcast Horor Insomnia yang udah DM kita, kenapa sih kok setiap negara atau setiap daerah itu berbeda-beda ya? Kira-kira itu. Jadi ya sosok itu tuh jin, dan jin itu memang ada seperti kita juga, seperti manusia. Cuman sosok-sosok yang penamaan dan bentuknya itu hasil dari imajinasi manusia dengan latar belakang daerah setempat gitu loh. Ya bisa jadi kayak gitu, Mas. Jadi makanya beda-beda, tiap negara, tiap daerah pun beda, karena memang nggak luput dari imajinasi, visualisasi manusia di daerah sekitar gitu loh. Iya. Cerita turun temurun. Iya. Jadi memang ada, makhluknya itu ada, cuman berbeda-beda, yaitu nggak luput dari kultur masyarakat setempat gitu loh. Budaya masyarakat setempat gitu. Iya, pikiran gua lebih ke situ memang, Bro. Atau memang dengan apa, kalau dulu kan kalau maghrib kan nggak boleh keluar gitu kan, jangan keluar maghrib nanti diculik oleh Iya. gombel. Oh, nah Nah iya. mungkin
penamaannya itu awalnya itu ya Nah, dari itu, gitu. iya. Manusia itu kita yang ngomong itu gitu loh. Iya, gue malah lupa tuh. Wewe Gembel. Wewe Gombel, Gombel itu ya. sosoknya apa? Iya. Sosoknya jadinya kan yang ter apa ya? Tertanam, Tertanam tersuges. ya tersuges di pikiran kita kan perempuan suka nyulik anak kecil gitu kan. Yang benar-benar. Nah, jadi kira-kira gitulah Iya. berangkat dari cerita Berangkat setempat. dari situ. Gitu. Kalau dari sobat-sobat sendiri gimana sih? Kalau misal punya pendapat sendiri atau kita berpendapatnya mungkin Iya, ada yang keliru, beda. bisa dibenarkan juga lewat komentar gitu. Iya. Karena kita di sini Diskusi sama-sama ya, sama-sama diskusi, belajar. membahas, tujuannya sama untuk sama-sama mencari kebenarannya itu Iya. gimana gitu kan. Ya, seenggaknya Jadi sharing lah. apa namanya? Jadi di sini kita nggak merasa benar tuh Iya, juga betul. enggak. Karena sama-sama itu tujuannya untuk membenarkan, mencari kebenarannya Ya, gimana sih? Berbagi pengetahuan lah, berbagi sharing pengetahuan. informasi. Jadi teman-teman yang lebih tahu bisa komen di bawah. Terus terkait sama pertanyaan yang dari Instagram tadi kan ya, kesimpulannya yaitu tadi ya, kenapa beda-beda? Ya itu tadi balik Tadi, ke kultur daerah setempat, Nah. imajinasi manusianya sendiri. Tolong dikoreksi kalau kita salah, silahkan komen di bawah. Silahkan berbagi juga pengetahuan yang Iya. kalian tahu. Tapi gue sempat terbersit juga loh bro, maksudnya Apa itu? beberapa kasus mungkin ya, mungkin ada semacam kayak pengecualian. Kasusnya gini, kayak istilah setan kepala buntung, yaitu mungkin memang ada karena dia memang latar belakangnya sejarahnya dia korban dibunuh, Iya. kepalanya dipenggal, akhirnya rohnya gentayangan gitu kan, akhirnya jadi kayak gitu. Tapi itu lebih ke apa ya namanya ya? Apa sih tadi gue sempat terbersit sih. Fitnah kubur kalau yang sering gue dengar. Iya. Jadi misalnya ada orang meninggal nih. Heeh. Ya kalau orang meninggal itu secara logika, secara kasanah keilmuan Islam itu kan orang meninggal ya sudah ruhnya udah berpindah alam kan, ke Nah alam iya, kubur kan. gue sempat mikir itu juga. Sebenarnya kayak ketika orang mati, udah urusan tuh kelar. Itu Iya. tinggal urusan dia ke alam baka. Ya, alam Udah nggak ada kubur. urusan sama dunia. Gue sempat udah meyakin kayak gitu. Berhubung karena berkecamuk banyaknya ini kan, ya kalah sama rumor-rumor yang beredar. Akhirnya kayak semacam ragu-ragu gitu kan. Iya kayak gitu gue emang bro. Ya udah orang mati, udah selesai. Nah, selesai. Ya memang betul. Artinya secara khasanah keislaman itu ya betul orang meninggal ruhnya itu sudah berpindah alam ke alam Iya. kubur. Alam Cuman- kubur, alam baka. Itu tadi jin itu membuat fitnah, namanya fitnah kubur. Jadi misalnya kalau ada orang meninggal, kain kafannya lupa Iya, dibuka gitu dibuka, kan, akhirnya- terus gentayangan. Nah itu tuh iya, sebetulnya kalaupun terjadi itu bukan ruh orang itu, bukan iya, iya. sosok dia itu, tapi Yang menyerupai ya, kan ya. jin menyerupai Iya, untuk benar, memberikan fitnah, memberikan ketakutan Iya iya benar. untuk manusia itu. Persepsi yang terbangun di masyarakat itu sepertinya seolah-olah seperti itu gitu. Jadi ya kadang orang kalau orang yang ini ya percaya aja gitu kan. Iya, Jadi kesannya itu jadi gentayangan tuh talinya belum kebuka padahal mah yang enggak. Orang meninggal ya udah meninggal gitu, ruhnya ya udah kembali ke Iya. alamnya gitu kan. Kalau itu terjadi ya itu sosok jin yang menyerupai. Nah, balik lagi yang gue bilang tadi kan. Dia tadi bilang tuh kalau sebenarnya makhluk halus itu nggak seberagam itu, beraneka itu. Nah, gue tadi beranggapannya satu jin itu tadi. Jadi ketika ini kan kayak semacam ini kan mitos apa namanya kain kafan nggak Iya, dicopot, iya. nanti apa sih rumornya itu? Ya gentayangan dia minta bukain Minta talinya bukain, itu. datengin. Ya itu kan jin. Iya. Artinya jin itu yang bikin ulah dengan cara dia Menyerupai. berwujud, ya kan, pakai identitas Ya, si mayitnya mayatnya. tadi. Nah,
Nah, gue nangkepnya gitu, Bro. Sama juga Bener. kayak yang lain. Bener. Begitu kayak Mbak Pun sama Iya. segala macem. Iya. Itu sebenarnya ulangnya satu. Jin itu Iya, tadi. iya betul. Nah, gitu gue. Betul. Termasuk ya apapun lah itu. Apa kuyang Iya, atau segala iya. macam itu. Itu. Gue nangkepnya gitu, Bro. Jadi Bener. bukan berarti jin sendiri, terus Mbak Pun sendiri. Ya, enggak. Itu kan. Ya mereka itu menyerupai, Menyerupai, kan? menyerupai. Nah, karena memang sosok mereka itu kan menyerupai. bisa Iya. menyerupai apa Bener. aja gitu Iya, iya. kan. Gue pernah baca juga itu kan. Makanya gue lebih berasumsinya kayak gitu. Kayak gitu, ya betul. Kalau lu? Ya, bener, Gitu, sama gitu ya? gitu juga. Karena memang ya di samping itu kita juga perlu ngasih semacam edukasi lah Edukasi, ya. bahwa memang Benar. itu tuh jin yang menyerupai. Jadi kasihan juga kan si Mait itu kesannya bener. gentayangan, Nggak kesannya tahu nggak apa-apa. tenang gitu kan. Kasihan juga udah almarhum sementara. iya. Tapi fitnah yang terjadi Nah, benar. begitu seolah-olah gentayangan gitu kan. gentayangan, Padahal itu ya. jin yang menyerupai Iya. itu sobat melek Pothornia. Tapi menarik loh, Bro, kayak gini gue. Bahas kayak gini menarik. Seru ya. Maksudnya poin positifnya bisa merubah pola pikir Mindset, juga, ya, mindset betul. juga kan. Mungkin kayak dari teman-teman yang tadinya tahu berasumsi banget nih, emang bener ada Iya. kuntilanak ini. Padahal sebenarnya kalau kapan mereka ditanya pernah nggak sih lu ngelihat gitu? Nggak pernah gitu. Iya, jadi- Tapi kok lu mempercayai, meyakini kalau itu ada, ya kan? Iya betul. Karena stigma di masyarakat sudah terbangun dan tersuges seperti Nah, itu. bener gitu. Ditambah lagi dengan film-film, Nah, industri film, Bener, ya. kemudian cerita-cerita. Jadi Bener. ya begitu. Tapi yang gue salut ya, Bro, walaupun itu berupa imajinasi ciptaan dari manusia itu sendiri, tapi sukses loh, termasuknya bisa bikin orang takut, Iya. ya kan? Gue pribadi juga gitu. Katakanlah kayak Mbak Kun itu, sosok perempuan baju putih, ngelihat itu walaupun gue sekalipun gue tahu kalau ini nih ibaratnya apalagi kayak di film udah tahu kan namanya film kan settingan tuh, Iya. ya tetap aja gue merinding gitu. Iya sih. Karena memang sosoknya itu yang nggak biasa kita lihat. Jangankan itu ya, kita ngelihat apa ya? Kadang ngelihat binatang yang jarang kita lihat aja, kadang gitu geli. Geli, gitu kan? iya. heeh. Ya namanya manusia, wajar ada rasa takut, ada rasa Ada rasa takut. geli, ada ya itu manusiawi sih kalau gue Iya, bilang manusiawi. Karena ya contoh kalau kita ngelihat orang gila misalnya, ya nggak seperti orang normal aja kan kadang kita takut Iya, juga sih. kan. Bener nggak? Iya, Ya karena itu karena kan kita pada dasarnya emang diciptain punya beberapa rasa juga. ya bener. Punya rasa tenang, rasa takut. Takut. Nah, rasa takutnya yang beragam juga. Salah satunya takut sama makhluk halus. Itu tadi Manusiawi sosok lah. kayak gitu kita takut. Ditambah lagi dengan sugesti di pikiran kita. Nah, itu. Sugesti itu mempengaruhi banget. Nah, menurut gua lebih ke itu sih, Bang. Lebih ke suges yang udah Suges. terlanjur tertanam Iya, kan. tertanam. Dari kecil loh, kita dari kecil istilahnya polos, Iya, nggak benar. tahu apa-apa, dimasukin sama Iya. orang-orang tua yang ini kan takut banget. Takut. Nah, sampai gede ya tetap nyangkut, Bro. Ya makanya itu salah satu ide kita buat konten ini, artinya kita tuh benar-benar membuat kita nggak yang gimmick-gimmick gimana gitu, Enggak nih. explore gimmick-gimmick yang berlebihan, penampakan gitu enggak, karena kita lebih ke cerita Edukasi. cerita yang kita bacain aja, bahwa Ya. kiriman dari netizen kita bacakan, terlepas itu ya kiriman netizen yang kita bacakan udah gitu aja kan. Kita intinya tuh ngobrol. Ya kita membahas kayak gini, ngobrol kayak gini, sama-sama buat kita saling mencari pengetahuan kan, Iya betul. biar sebenarnya ya walaupun belum tentu kebenarannya, minimal kita kenapa sih kok bisa gini, kenapa sih bisa gitu, nyari Betul. sebenarnya kebenarannya kayak mana. Kayak mana gimana gitu loh. Kayak Artinya gitu, ya. kiriman dari sobat Pothornia juga kita bahas di podcast ini gitu. Jadi kita benar-benar sharing lah, berbagi pengetahuan gitulah. Kira-kira ini udah jam berapa, Bro? Oh, Udah malam banget nih. Kita udah ini. tutup dulu ya. Oke. Jadi pertanyaan dari Kita tutup, nanti kita akan ini lagi bakal bahas karena
konten-konten kayak gini menarik. Malah menarik ya, Menarik. seru Yakin juga ya. banyak yang ini juga nih. Mantengin Kalau terus dari teman-teman ada apa namanya istilah request pertanyaan. atau bahas apa, bisa dong ya, Bisa tulis langsung komen, di komen, kita bahas bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng Iya. gimana sih. ngobrol-ngobrol, Nah, gitu. berbagi pengetahuan, koreksi juga jika kami salah. Silahkan komen di bawah, silahkan email di deskripsi box. Oke. Yang jelas pantengin terus channel kita. Makasih banyak udah gabung sama Podhornia. Next kita ketemu lagi di bahasan-bahasan Oke. berikutnya. Oke, selamat malam, sampai jumpa.